Nah, direkamnya udah. Aduh. Aduh. Apa yang tadi nih? Pembukaan. Marilah bersama-sama kita mulai acara hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Masalah duitnya aja Bu. Kegiatan belajar masyarakat KBR Kamis 30 Juni 2022 segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan, dan acara keempat adalah doa. Kita mulai saja acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mulai acara hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Sambutan yang pertama adalah dari Ibu Ketua PKBN Asyari. Kepada Ibu kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kemudian salawat serta salam marilah kita lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang menghormati Bapak Hafiz Perangkat Mas, kemudian yang menghormati Ibu Pemilik Kepekaan, yang menghormati Ibu Warga, kemudian yang juga menghormati Bapak Saman, Bapak Kabupaten Sumatera, kemudian yang juga menghormati dan menjalankan Ketua dan juga penyelenggara BKBN Asyari. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang perlu bertanya karena tidak lama kita bertemu kembali dengan semangat dan alhamdulillah hari semuanya berjalan. Jadi sangat apresiasi sekali atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan para muslim yang saya hormati Ibu Korwil Batang Ali Utara, yang saya hormati Ibu Pemilik Kesetaraan, yang saya hormati Ibu Ketua PKBN Asyariah, yang saya hormati Aman yang menampingi saya di acara ini, dan Bapak Ibu tutor di PKBN Asyariah. Alhamdulillah dana BOP tahun ini bisa digunakan untuk
pelatihan adalah peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik. Contohnya, ini sebuah terobosan yang baru. Selama ini yang 2 tahun belakang kita hampir jarang atau tidak ada untuk peningkatan untuk kompetensi tutor, karena dananya lebih banyak buat membayar tutor dan honor terus pengeluaran lainnya. Nah, alhamdulillah Asyariah dalam hal ini telah memulai terobosan yang insya Allah nanti akan diikuti juga oleh PKB yang lain dan PKB yang lainnya. Jadi dengan adanya kegiatan ini kami berharap tutor di PKM Asyariah khususnya ini dapat meningkatkan kompetensinya, terutama untuk manajemen perangkat itu yang nanti Ibu Jatim yang akan memberikan arahannya seperti apa manajemen untuk pembelajarannya. Nah, selain itu kegiatan ini juga sangat bermanfaat dan diharapkan ini tidak hanya sekali, mudah-mudahan nanti berlanjut di tahap 2 kalau ada, kalau nggak ada tahun depan. Jadi minimal tiap tahun itu ada seperti info trainingnya. Jadi karena di sini Bapak Ibu bisa kumpul, karena kita kan sekolah non formal lah. Kalau non formal itu kan paling bertemu dengan keluarga belajar, beberapa teman tutor, pulang selesai. Nah, diharapkan dengan info training ini kita bisa saling mengenal, terutama tutor bapak-bapak tutor Asyariah ini. Jadi ada timbul seperti persaudaraannya lah di sekolah. Menampilkan warga belajarnya. Jadi warga belajar yang layak lah yang bisa untuk mendapatkan ijazah. Jadi itu namanya tantangan dalam verifikasi ini yang alhamdulillah sudah sangat bagus. Dan saya apresiasi Asyariah yang asalnya pendataannya masih awal-awal masih karena banyaknya warga belajar, jadi agak sedikit kacau. Tapi tahun ke tahun ini sudah mulai. Tahun kemarin hampir 100-an juga yang lulus, tahun ini juga 100-an lulus, dan itu semuanya ada tindak politik dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maka dari itu kami berterima kasih kepada Bapak Ibu tutor yang telah membantu warga belajar sampai dengan kelulusan tahun ini. Dan semoga hasil yang didapat dari pelatihan ini bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu minimal dalam memanajemen pemberkasan atau pembelajarannya, dan kedepannya nanti kita bertahap sedikit demi sedikit kita tingkatkan kualitas kita, nanti kualitas tutornya kita tingkatkan. Nah, insya Allah ketika tutornya kualitas dirinya sudah naik, insya Allah nanti warga belajarnya juga akan berkualitas. Nah, alhamdulillah di Asyariah ini juga satu-satunya PKBM yang satu PKBM yang mampu menyediakan komputer sendiri itu lah. Artinya dari dana sendiri bisa punya peralatan komputer. Artinya kalau yang lain kayak SKP, berkat usaha dan kelas berjuang itu dapat bantuan dari pusat. Nah, Bapak Ibu Asyariah ini dengan Ketua Ibu Harunisa ini bisa membuat satu gerakan bagus, artinya bisa menyediakan peralatan komputer selain untuk digunakan juga untuk KNBK atau ujian berbasis komputer, juga bisa digunakan untuk pelatihan bagi warga belajarnya. Nah, ini salah satu terobosan yang sangat baik menurut saya pribadi, karena tanpa dibantu bisa menyediakan. Nah, itu yang Bapak Ibu tutor ini harus bangga dengan PKBM ini, artinya mampu menyediakan fasilitas yang sangat mahal, karena komputer itu
ini harganya lumayan. Dan apalagi ANBK selain digunakan untuk warga belajar sendiri juga betanya oleh formal pula. Nah itu juga suatu gebrakan yang sangat baik, artinya nanti bahwa kualitas kita tuh insya Allah sedikit lebih baik dari sekolah formal. Dan hasilnya yang ANBK tahun semalam mungkin Ibu Ketua sudah menyampaikan bahwa untuk asalnya untuk numerasi hijau ya cukup mencapai kompetensi minimal, cuman mungkin di literasi yang cukup minimal, numerasi yang mungkin harus masih kuning. Tapi itu insya Allah bisa aja nanti ditingkatkan lagi karena tahun kemarin kan hanya awal, dan tahun ini kita bisa minimal hijau lah, cukup ya. Tahun 2022 ini kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk mengisi acara pada hari ini, yang mana mungkin kita tidaklah terlalu formal, artinya bahwa kita saling sharing saja, berbagi dalam kegiatan workshop peningkatan kompetensi bidang administrasi PKBM Asyariah. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para kerabat dan beliau yang setia dari yaumil qiyamah. Yang kami hormati pengelola PKBM Asyariah, Bapak Ibu Supor, serta tenaga administrasi yang ada di PKBM Asyariah. Dalam kesempatan ini kami menyambut baik atas gagasan atau inovasi yang telah dilaksanakan oleh PKBM Asyariah ini, yang mana untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini yang diambil dari dana BOP untuk peningkatan kompetensi tenaga administrasi dan juga tutor. Baik, dalam kesempatan ini karena ulun ada kita sama-sama saja belajar. Jadi dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan dulu tentang pengelolaan dari PKBM itu. PKBM, penelitian, pelaporan hingga pengawasan dalam rangka mencakup tentang pendidikan. Nah, jadi sebuah satuan itu harus ada administrasinya. Jadi yang namanya manajemen, yang namanya pengelolaan itu harus ada administrasinya. Setelah itu juga ada dalam perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan. Tidak mungkin dalam suatu kegiatan apabila ada biayanya. Kemudian ada lagi pengawasannya, kemudian ada lagi pelaporannya. Nah, semua itu adalah merupakan suatu proses kegiatan yang harus dilaksanakan oleh sebuah satuan ataupun lembaga. Kemudian tujuan pendidikan. Nah, jadi kalau kita secara umum belum mengenal apa yang kita gawi, insya Allah kita sedikit demi sedikit itu akan mencapai apa yang kita harapkan.
Tujuan Bu Hantian datang ke sini pasti ada tujuan kan? Nah, tujuan yang pertama dulu hendak silaturahim, datang mengenal kawanan. Nah, kemudian lagi tujuan kita ke sini lagi hendak mudah-mudahan kan ada ilmu yang didapat yang bermanfaat. Artinya ada mendapatkan ilmu bisa juga memberikan ilmu. Nah, nanti kita ketika kita ada tanya jawab lah, kita diskusi. Nah, jadi tujuan pendidikan itu adalah membentuk dan melahirkan peserta didik yang berkualitas dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Selain mencerdaskan juga melahirkan peserta didik yang beriman, berakhlak, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi kita tahu bahwa tujuan pendidikan itu adalah ingin melahirkan peserta didik yang bermanfaat. Nah, tujuan kita tuh tahu bahwa kita ingin mendidik, kita melajari, membimbing peserta didik kita itu adalah tujuannya agar peserta didik itu menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berakhlak. Karena manusia itu apabila hanya berilmu, kada berakhlak, terjadilah iya nang orang tuh ilmunya tinggi, doktor, profesor, nang kita tinggi, tapi korupsinya itu kan karena akhlaknya belum ada, tapi belum dilaksanakan. Nah, jadi tujuannya adalah ingin menjadi peserta didik yang berakhlak. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan PKBM. Tujuan PKBM adalah memperluas kesempatan warga masyarakat khusus yang tidak mampu dan tidak mempunyai kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di satuan formal untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah. Nah, ini lebih khusus lagi tujuan pendidikan kita di PKBM, yaitu memperluas kesempatan warga belajar yang khususnya tidak mampu dan tidak mempunyai kesempatan dia itu bersekolah di formal. Nah, karena peserta didik kita kan rata-rata adalah peserta didik yang mereka tidak mempunyai kesempatan di sekolah formal, lalu sekolah ke paket itu sekolahan kita di pelarian dahulunya. Tapi kayak apa caranya kedepannya kita menjadikan bahwa sekolah kita ini adalah sekolah favorit, apalagi kita kan sudah mulai masa pandemi. Nah, mulai pandemi sudah kegiatan pendidikan non formal itu sama hampirnya dengan kegiatan formal. Sekolahnya daring kan sama, kita jarak jauh, online, nah sama. Nah, jadi mudah-mudahan kita nanti bisa menjadikan bahwa PKBM itu adalah memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya lagi untuk orang yang tidak mampu, orang yang tidak mempunyai kesempatan sekolah formal, tapi memang benar-benar menjadi tujuan. Misalnya saja seperti PKBM yang sudah maju, yang kayak di Banjarmasin ada namanya PKBM homeschooling. Itu kemarin kebetulan ini tadi bisa ibu ini yang apa namanya otomatis mati pas supaya dana aja. Nah, jadi sambil berbagi, PKBM homeschooling itu adalah PKBM yang maju. Peserta didiknya saja bayarnya itu per bulannya 1 juta lebih. Karena PKBM itu adalah memang menjadi tujuan utama bagi masyarakat. Peserta didiknya itu rata-rata dari orang tua yang mempunyai kesibukan. Mereka itu mampu tapi sibuk, sehingga anak-anak mereka disekolahkan di PKBM. Lalu anak-anak mereka itu dilatih keahlian, misalnya rata-rata anak atlet. Nah, jadinya sibuk di atlet. Nah, lalu sekolahnya di PKBM cuma pertemuannya 3 kali. Jadi dia lebih menekuni bidang khusus kompetensi dirinya.
sehingga menjadi PKBM itu menjadi favorit, sanggup kurang membayar 1 juta lebih, bahkan ada yang sampai 2 juta. Rata-rata kita tanya kemarin peserta didiknya itu anak atlet, orang-orang yang mempunyai kesibukan. Jadi eh, alhamdulillah PKBM itu memang tidak menjadi apa namanya lah tujuan akhir, artinya eh, pengecualian ada, tetapi memang ada PKBM yang memang menjadi pilihan. Artinya ini bisa saja kadang sekolah di formal karena sibuk, orang tuanya sibuk, anaknya sibuk, sehingga dia disekolahkan di PKBM. Kalau akun kita PKBM mungkin alternatif terakhir lah rata-rata. Yang pertama karena ada mampu di formal, yang kedua karena memang sudah di formalnya istilahnya tuh dikeluarkan orang negara ke sekolah, kemudian karena karena sudah menikah, nah rata-rata. Mudah-mudahan kedepannya PKBM kita itu menjadi memang PKBM pilihan. Kemudian untuk program yang telah dilaksanakan, Ketua Pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program Pakutnik. Nah, artinya Ketua Pengelola itulah semua apa namanya semua puncak kepemimpinan itu adalah dari ketua. Ketua itu adalah merupakan inti. Apabila yang ketuanya itu baik, bisa manajemennya, maka pengelolaan sebuah organisasi atau persatuan itu insya Allah juga akan baik. Kemudian tugas dan tanggung jawab Ketua Pengelola PKBM. Nah, jadi tugasnya itu ada yang Ketua PKBM. Jadilah Bu Hentian, kenapa jadi itu tuh disampaikan ke kami, ya misalnya lah gitu, nah cocoknya jadi ketua. Nah, jadi aman Bu Hentian tahu tugas Ketua PKBM, maka akan lebih mudah untuk menyampaikan apa, mengarahkan ke Ketua PKBM, karena dalam sebuah organisasi itu kita tadi tidak hanya dilaksanakan oleh satu orang, tetapi tadi harus bersinergi. Nah, artinya bagian tutur tahu, kemudian penyelenggara harus tahu, sekretaris bendahara harus tahu tugas Ketua PKBM. Jadi kalian tidak salah dalam melaksanakan tugasnya kalau kemudian itu tugas ketua. Nah, jadi yang pertama adalah mengelola PKBM secara profesional, demokratis, dan bermartabat. Nah, buat bilang tahu sudah bertahan kayak apa profesional, kayak apa demokratis. Yang olah profesional itu ya apa ya? Ya, sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau demokratis, Ada memaksa. ya terbuka. Nah, artinya demokratis itu artinya terbuka, kada tertutup. Nah, paham gitu dia terbuka kalau tertutup. Ya Allah, bilangnya terbuka mau masuk angin. Ya kalau kawan ketahui menurut, nah masuk angin kedinginan kayak berle tadi hujan. Nah, jadi seorang ketua PKBM itu harus profesional, harus terbuka, demokratis. Nah, artinya apapun yang menjadi kegiatan, kemudian permasalahan, induk peserta didik, buku induk dan narasumber teknis, buku kehadiran tutor dan narasumber teknis, buku hadir peserta didik, buku inventaris barang, dan lain sebagainya. Baca nggak berlebihan? Ya kalau ada itu yang idealnya aplikasi kependidikan yang sesuai, karena fungsi utamanya adalah memberikan materi atau bahan ajar kepada warga belajar sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, non formal dan informal. Dalam melakukan pembelajaran, seorang tutor harus memperhatikan dan menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, khususnya pembelajaran luar sekolah yang mendasarkan pada
prinsip pembelajaran andragogi. Nah, kalau kita tutor ini, Kami Mas Arya.